cintaku yang direstui. Tetapi ujungnya di setelah mualaf. Namaku Gusti Ayu Maderai, seorang putri dari kerajaan pemecutan Bali yang karena fitnah seorang patih. Ini kisahku. Kala itu, aku terkenal cantik dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Tak sedikit para pembesar kerajaan Bali ingin meminangku. Namun musibah telah menimpaku. Aku terkena penyakit kuning atau yang disebut liver. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan. Meski sejumlah dukun telah dipanggil untuk mengobatiku. Ayahku akhirnya membuat sayembara yang bisa menyembuhkan penyakitku. Jika ia perempuan, maka akan diangkat menjadi anak raja. Dan jika ia laki-laki, maka akan dinikahkan denganku. Lantas kabar sayembara ini didengar oleh seorang ulama di Yogyakarta dan memiliki anak didik kesayangan dari Madura bernama Pangeran Cakraningrat IV. Ulama itu lantas memanggil pangeran tersebut dan memerintahkan agar pangeran pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan. Pangeran pun berangkat dengan ditemani 40 orang prajurit. Sesampai di Bali, pangeran menemui ayahku dan mengutarakan maksudnya untuk mengobatiku. Pada akhirnya pangeran pun berhasil menyembuhkan penyakitku. Sesuai janji ayahku, aku pun dinikahkan dengan pangeran itu. Setelah menikah, suamiku mohon pamit kembali ke Madura denganku. Sesampai di Madura, aku diupacarai secara Islami dan menjadi mualaf. Namaku pun diubah menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah memeluk agama Islam, aku pun rajin menunaikan kewajiban agama. Aku meminta izin kepada suamiku untuk pulang sebentar ke kampung halamanku. Aku rindu dengan keluarga besarku. Suamiku pun mengizinkanku pulang ke Bali. Ia memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawalku. Sebelum pergi, suamiku memberikan bekal kepadaku berupa guci, keris dan pusaka cucuk konde yang diselipkan di rambutku. Sesampai di sana, ayahku mempersiapkan upacara Maligia. Aku pun disambut baik oleh keluargaku. Ketika itu, aku berkunjung ke Puri tempat kelahiranku. Tampak di sana sudah menjelang petang. Aku pun menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat itu, patih kerajaan melihatku tengah sholat. Patih tersebut menganggapku aneh dengan cara sholatku. Bahkan patih menduga aku tengah mengeluarkan ilmu hitam. Sontak hal tersebut dilaporkan ke ayahku. Ayahku sangat marah mendapatkan laporan dari patih itu. Ayahku pun memerintahkan aku untuk Patih pun mengajakku ke depan pura. Aku mengaku telah memiliki firasat jika aku akan dibunuh. Maka aku pun meninggalkan pesan kepada patih sebelum menghembuskan nafas terakhirku. Aku memberitahu jika ingin membunuh, jangan gunakan senjata tajam. Karena itu tidak dapat membunuhku. Melainkan dengan cucuk konde yang disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Kemudian lemparlah cucuk konde itu ke arah dada sebelah kiriku. Apabila aku sudah meninggal, maka asap akan keluar dari badanku. Bila asap yang keluar berbau busuk, aku mempersilahkan Paman Patih untuk menguburkan jasadku di sembarang tempat. Tapi, jika asap berbau harum, aku meminta dikuburkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat. Pada akhirnya patih itu membunuhku dengan menancapkan cucuk konde tersebut. Seketika tubuhku mengeluarkan asap beraroma harum. Kejadian ini pun dilaporkan kepada ayahku. Ayahku sangat menyesal atas keputusannya. Namun penyesalan tak bisa mengembalikan nyawaku. Sebagai bentuk penebusan ayahku, ayahku membuat tempat suci untuk pemakamanku sesuai wasiatku sebelum meninggal.